saya Rofika Indrawati. Halo, nama saya Krisor Moses. Saya Jessica Evelyn. Saya Ellen Vanessa. Kami dari Universitas Surabaya. Hari ini kami akan melakukan wawancara serta observasi di sekitar lingkungan tempat tinggal kami. Oke, selamat sore teman-teman. Nah, di sini saya lagi bersama dengan Ketua RW di perumahan kami, Pak Yung. Di sini dia sebagai Ketua RW ini saya akan mewawancarai dia mengenai apa sih perubahan atau dampak apa di pandemi COVID ini terhadap perumahan kami. Nah, yang pertama itu saya mau tanya mengenai karena adanya COVID ini, apa sih Pak perubahan signifikan apa sih dampak bagi di lingkungan Darul Sadar ini? Ya, sejak adanya pandemi ini banyak sih dampaknya yang terhadap lingkungan kami. Pertama, anak-anak sore hari itu tidak banyak yang keluar, tidak diizinkan orang tua karena banyak fasilitas yang harus ditutup. Pertama, anak-anak biasanya bisa keluar main sepeda, tapi banyak orang tua yang tidak mengizinkan, takut tertular. Kedua, fasilitas umum yang ada di tempat rumah kami seperti kolam renang, lapangan basket, lapangan tenis, banyak yang ditutup karena mungkin bisa menularkan antar warga. Terus ketiga itu tentang pedagang-pedagang kecil yang tidak diizinkan masuk karena mungkin dari luar mereka tidak tahu ketular kepada siapa dan mungkin berjualan di lingkungan kami banyak yang tertular nantinya. Yang keempat, mungkin jalan-jalan antar akses ke belakang Murosari ditutup, jadi banyak kesulitan yang bisa dilakukan warga untuk akses keluar dan menuju ke Murosari sehingga harus berputar jauh ke belakang. Tentunya teman-teman ini banyak sekali perubahan ya, mungkin dari yang dulunya seperti apa kemudian melalui pandemi ini jadi seperti apa di lingkungan kami. Oke, yang kedua pertanyaannya Pak, mungkin apa sih yang dilakukan banyak warga di sekitar ini untuk menghindari adanya pandemi COVID ini? Ya, yang pertama untuk menghindari ya jangan keluar rumah dan selalu dianjurkan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan. Di fasilitas kami setelah disediakan banyak-banyak tempat-tempat untuk cuci tangan dan selalu diawasi oleh Satpam untuk menggunakan masker di lingkungan kami. Kedua, banner-banner yang dipasang di tempat kami sudah mengingatkan setiap warga untuk berhati-hati antara jaga jarak dan untuk semua fasilitas di sini selalu diawasi oleh Satpam kami. Ya tentunya itu teman-teman sih apa yang kita lakukan sebagai warga ini untuk menghindari adanya COVID ini. Terima kasih banyak-banyak antara Bapak Yung ini sebagai RW sini. Terima kasih teman-teman sudah lihat video ini. Hai, nama saya Rofika Indrawati. Saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu Nona Maria Angelina Paramita sebagai narasumber saya mengenai hal wabah COVID, bagaimana keadaan di lingkungan sekitar narasumber saya, dan apa saja upaya-upaya yang akan dilakukan narasumber saya untuk mencegah tertular wabah COVID. Kegiatannya apa aja, kalau boleh tahu? Sekarang fokus kuliah online sama freelance, ada kerjaan sampingan gitu. Sekarang tuh kan lagi pandemi COVID. Apa sih yang kamu lakuin biar nggak tertular COVID? Upaya-upaya apa aja yang kamu lakukan? Kalau boleh tahu? Kalau aku sih lebih menjaga stamina ya, sering minum vitamin C, kayak gitu, sul ataupun minuman yang dijual di Indomaret Alfamart. Dan aku kalau keluar
keluar juga selalu menyediakan hand sanitizer dan nggak lupa pakai masker. Aku lebih condong suka pakai masker yang di Indomaret itu yang SNI daripada scuba, karena kalau menurutku scuba itu susah bernafas ya, dan lebih enak aja, nyaman aja pakai SNI. Ya itu sih kiat-kiatnya. Untuk lingkungan di sekitar rumah kamu itu ada yang udah terkena COVID atau aman-aman aja? Sekarang kan di Surabaya sama Sidoarjo kan peningkatan COVID-nya itu lagi tinggi-tingginya ya. Dari datanya sih di rumah sebelah ada, cuman agak jauh jaraknya dari teman saya. Kalau untuk lingkungan sekitar bagi saya mana-mana aja sih, lingkungan perumahan saya. Tapi kalau untuk lingkungan keluarga besar, ada satu keluarga saya yang terpapar sih waktu itu, tapi di Surabaya beliau. Kalau boleh tahu keluarga di mana itu? Maksudnya hubungannya keluarga apa? Nenek saya terpapar karena beliau sering pergi ke pasar. Ada transaksi jual beli itu ya, dari uang itu jadi terpapar, mungkin saya juga kurang tahu. Semenjak saat itu terpapar, nenek saya sudah tidak pernah keluar rumah dan di pasar lagi. Jadi benar-benar membatasi, bahkan sama keluarga intinya sekali. Berarti udah nggak bisa ngunjungin ya? Ya bisa ngunjungin, cuman kita berjarak banget gitu loh. Misalnya beli di dalam ruangan tertentu, kita mungkin hanya sebatas di rumah, jadi nggak sampai masuk ini. Apa sih yang yang bisa Anda sarankan untuk masyarakat Indonesia mungkin untuk bekerja sama agar melawan COVID gitu, biar COVID-nya itu bisa menurun? Untuk mengenai COVID ini, saya sangat menyarankan untuk semua warga Indonesia patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, mulai dari mencuci tangan, menggunakan masker, berjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, ya semacam itu, minum vitamin C setiap hari. Dan saya rasa itu yang patut kita sadari sekarang, karena banyak orang yang mungkin teledor lupa pakai masker sehingga dia mungkin akan menyebarkan virus itu. Kan banyak OTG kan sekarang, jadi yang dikhawatirkan kan ya OTG itu. Kalau untuk lingkungan keluarga Anda yang sekarang serumah, itu sekarang kebanyakan di offline atau online kerjanya? Maksudnya masih banyak keluar rumah atau sama sekali nggak pernah keluar? Untuk keluarga saya, orang tua saya waktu awal-awal penempatan corona ini menjadi pandemi, itu sempat WFH selama 1 minggu. Tapi setelah itu sudah tidak WFH sampai detik ini. Mereka berdua, ibu bapak saya masih offline. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup untuk waktunya. Terima kasih ya Mbak Angel udah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Mbak Angel. Semoga diberikan kesehatan selalu, keluarganya juga gak ada yang terkena COVID, sehat-sehat terus, rezekinya lancar, amin. Ya, teman-teman sekalian, kita kan sudah mendengarkan mengenai bagaimana implementasi protokol kesehatan karena eksistensi COVID di Indonesia saat ini.
Menurut kelompok kami, beberapa ada yang memperketat protokol kesehatannya karena tingkat pertumbuhan COVID di daerahnya cenderung tinggi. Sedangkan ada juga salah satu dari anggota kelompok kami menyatakan bahwa di daerahnya tidak ada perubahan yang signifikan. Hal ini berarti di daerahnya pertumbuhan pasien COVID setidaknya masih bisa diatur. Namun meskipun terdapat perbedaan di berbagai daerah, tentu kita sebagai masyarakat Indonesia sudah mengetahui mengenai eksistensi COVID, juga mengetahui bahwa setidaknya COVID-19 merupakan penyakit yang setidaknya kita harus saling waspada agar kita tidak menjadi korban selanjutnya. Terlepas dari apakah daerah kita memperketat protokol atau tidak, setidaknya kita sebagai masyarakat Indonesia juga telah mengetahui bahwa pengaruh COVID ini mempengaruhi di seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu di mana kita sebagai masyarakat Indonesia dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan baru atau yang sering kita kenal dengan istilah new normal, di mana interaksi antar manusia dibatasi dengan dunia maya. Oleh karena itu, sering juga kita temui di berita-berita yang memberitakan bahwa ternyata meskipun protokol kesehatan sudah dijalankan, masih terdapat banyak masyarakat yang cenderung mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Oleh karena itu, yuk kita saling membangun kesadaran di daerah kita masing-masing bahwa menjaga protokol kesehatan merupakan hal yang penting dilakukan. Tidak hanya oleh satu atau dua orang saja, satu atau dua kelompok saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia, agar kita sama-sama dapat menekan pertumbuhan angka pasien COVID setiap harinya.